Bang Gozi. Menurut Kolis. Iya, enggak, kalau saya bukan saya. Ini bukan di bidang saya soalnya. Kan lu kerja di hotel. Oh iya. Sama-sama di Jasa. industri pariwisata. Iya. Untuk Bang Gozi, maksudnya Nyontek ya. melihat perkembangan sekarang nih Eh, gimana Bang? Pariwisata tuh perkembangannya sekarang gimana? Lagi gimana gitu loh? saat ini banget apa berapa tahun terakhir? Ya mungkin saat ini aja deh. Terus saat ini banget lagi turun paling bawah. Faktornya apa Paling Bang? bawah. Yang bikin turun tuh? Corona, udah. Gua rasa hampir bergejolak semua industri. Di mall sepi, di hotel juga sepi. Iya. Di orang yang jalan-jalan sepi, tapi bergejolak. Tapi kalau hampir semua usaha bergejolak. Bahkan gue pernah baca artikelnya Pak Sandiaga Uno. Pak Sandi bilang hati-hati bagi pengusaha menengah karena bakalan kerasa industrinya dia usahanya dia bakal kerasa. Maksudnya ini untuk menengah ke bawah apa menengah ke atas? Mungkin menengah ke bawah maksudnya. Tapi gue bacanya menengah ya. Mungkin menengah ke bawah. Jadi bakalan kerasa. Kenapa nggak disebut atas ya? Atas pemain besar. Jadi Ya, tenang gitu. Tenang. Kalau menengah ke bawah ini yang bingung gitu. Ketika orang ada gosip aneh-aneh, ya dia sangat terdampak. Gitu. Saat ini ya. Tapi kalau misalkan dirunut 2 tahun terakhir lah, masih jauh-jauh ya. Wah gila, bagus. Itu Lagi bagus. lagi pesat itu Bang. Iya loh, bagus banget. Mau orang luar kesini ke dalam ke Indonesia ya. Indonesia keluar juga lagi ini banget ya, penting banget liburan tuh jadi lifestyle sih sekarang. Nah berarti 2 tahun belakangan itu Lahlawa Tour itu dapat tour berapa kali Bang? Dapat lah. Ya, tapi berapa kali Bang? Ya nggak tahu gua juga. Tahu juga. Nggak maksudnya kira-kira apa ya? Ya kan kita bertanya, kan nggak salah. Juga ini ya. Kan pembukuan gua bukan lu yang meriksa ya. Jadi gimana nih? Jadi kita mau tahu ya. Dapat. Berarti. Alhamdulillah. Berarti lagi bagus ya itu. 2 tahun terakhir lagi. 2 tahun lagi bagus. Sekarang. Nih, di sini nih. Itu kalau grafik tuh nyungsep, sep udah tuh. Aduh. Tapi berarti emang rata ya Bang, maksudnya rata semua untuk bisnis. kayak travel semua sama ya? Sama. Bahkan teman-teman gue yang di travel besar pun kerasa. Itu padahal travel 10 besar travel yang ada di Indonesia. Dia termasuk 10 besar. Terus gue cerita gue gini, gila gue bilang dampaknya sampai kelas berat ya, sampai kelas atas gitu maksudnya. Karena banyak cancelan kan. Wah, cancelan tuh dibilang kerugian, gue rasa nggak rugi, hanya income-nya nggak ada gitu. Income-nya nggak ada. Kalau rugi yang nggak rugi lah, gue rasa nggak rugi. Tapi income-nya yang nggak ada kan repot gitu. Karena cancel semua kan. Oke. Harusnya lu misalkan dapat nih 1 bulan ini si travel besar itu kan udah MM-an ya dapatnya. 1 bulan ini tuh misalkan harusnya dapat 5M, 6M gitu. Satu cabang. Satu cabang lo misalnya dapat 6M, 7M. Nggak dapat. Wah, ya kan bukan rugi ya. Menurut gua bukan rugi, tapi tidak ada pemasukan. Betul. Itu sangat kerasa di mereka. Nah, berarti sekarang harapan kedepannya ya sebagai insan pariwisata menurut Bang Gozi itu apa? Gimana? Karena begini, iya benar. Gue ngerasa gue tuh insan pariwisata banget. Karena kita kan harus punya self branding ya. Harus punya apa namanya? Self branding tuh gimana mengartikannya? Apa ya? Diri lu tuh mau dikenalnya sebagai apa? Kayak gitu kan. Self brandingnya gitu. Gue pengen dikenal sebagai orang yang ngerti di pariwisata. Emang gue maksudnya mungkin gue terlahir juga buat pariwisata, Lis. Iya gitu kan. Karena dari kecil tuh gue jalan. Maksudnya dari kecil kebetulan bokap gue di 4 pulau besar di Indonesia kerjanya. Jadi gue suka nyusulin. Ini pesawat dari kecil. Walaupun gratis ya. Terus pesawatnya masih buruk. Kan namanya pesawatnya buruk. Oh mungkin inilah. Terus gue naik bis, kan nggak punya kendaraan sendiri kan. Naik bis gitu, apa namanya, nggak mabok.
Laut juga oke. Yakin? Kecuali ada kecualinya ya. Kacau tuh. Apa namanya? Laut juga nggak aman gitu. Gua enak gitu, gua jalan-jalan enak, artinya gua menikmati. Ternyata mungkin di sini apa namanya? Jiwa gua tuh, passion gua di sini setelah gua nikmati, setelah gua kasih yang terbaik buat pekerjaan gua gitu kan, buat apa yang udah gua pelajari, gua kasih terbaik lah. Emang bener, kayaknya emang di sini. Nah berarti gue udah bisa ngaku insan pariwisata nih. Dan sekolah gue emang pariwisata gitu. Gue sekolah D3 pariwisata, S1 pariwisata, lagi kuliah lagi pariwisata, doain. Gue lagi ngambil magister pariwisata. Jadi mudah-mudahan lulus cepat. Nggak bisa ya lulus cepat, lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Jadi gue pengen dikenalnya emang sebagai insan pariwisata. Gue bahkan gini Lis, punya harapan gitu. Nah, iya. Mungkin ini baru banget di Instastory kemarin. Mungkin kedepannya gue bisa punya SD pariwisata. Jangan SMK pariwisata. Itu belum ada. Belum ada. Karena kejuruan itu sekarang minimal, kan dulu kejuruan hanya di kuliah. SMA ya umum semuanya sama. Terus buka SMK. Betul. Dibuka nih kejuruan nih gitu kan, SMK. Mungkin lama-lama dari SD bisa. Karena gini deh, di dunia ini kan nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang mungkin, gitu kan? Pasti mungkin. Nah pasti mungkin. Yang pertama SD itu yang hafiz Quran udah ada. Yang SD itu dari SD menghafal Quran aja udah ada. Nah, terus kenapa dari SD nggak bisa belajar dari pariwisata dari SD? Harusnya kan bisa. Ya calistung tetap kelas 1 calistung, baca tulis ngitung, tetap. Cuman gimana caranya di kelas 5 dan kelas 6 SD itu udah bisa issue tiket sendiri, udah bisa cetak sendiri. Mungkin ada pelajarannya pariwisata. Iya, gitu. Harusnya bisa, menghafal Quran aja bisa. Ya, bahasa Sunda aja ada. Iya, macam-macam aja ada. Iya kan? Nah, gua harapnya jadi itu ditanamkan sejak dini gitu. Itu dari sisi pendidikan. Iya. Dari sisi apa namanya? Pariwisata domestik. Pariwisata domestik mestinya semua menunjang, karena punya gue pernah dengar, ini entah ini benar kata-kata Bung Karno apa bukan ya. Ketika Indonesia itu maju, Indonesia itu dapat maju, bisa maju tanpa ada mengeruk isi buminya. Sekarang Indonesia diambil emasnya, ya kan? Tapi ternyata uangnya bukan hanya buat Indonesia. Betul. Harus berbagi ke ke negara lain. Diambil batu baranya. Artinya penggalian minyak bumi gitu. Apa namanya? Dan itu bakal habis gitu. Tapi Bung Karno bilang tadi apa tuh? Tidak usah digali buminya. Sebenarnya Indonesia udah gemah ripah luh jenawi. Bahkan bisa sejahtera tanpa menggali. Kenapa? Pariwisata. Berarti pariwisata nggak usah digali, mana ada pariwisata gali-galian. Maksudnya bisa mau gitu. Mungkin juga karena lengkap. Di Indonesia ini juga banyak tempat-tempat pariwisata mungkin yang belum objek wisata. Objek wisata itu yang belum terjamah, Bang. Belum terjamah karena sarana dan prasarana itu, atau infrastruktur. Infrastruktur itu yang paling fundamental. Ketika lo bilang belum terjamah, berarti belum ada orang ke situ. Atau masih sedikit yang ke situ. Betul. Karena emang aksesnya susah gitu. Iya, karena kayak kemarin aja baru kan, kalau nggak salah apa, Bang? Negeri di atas awan itu ya? Kalau nggak salah. Mana? Dieng negeri atas awan. Enggak, bukan. Yang di mana? Lebak. Nah, itu kan maksudnya baru kan, bisa dibilang baru. Karena waktu itu juga mungkin kalau bagi orang-orang sekitar kayak fenomena alam ya, Bang, baru ya. Iya, fenomena itu yang bisa dilihat. Ya kan? Baru kan. Udah gitu kan sekarang juga perkembangan lagi, aksesnya ini lagi dibangun, Bang. Ya kan? Dan sempat longsor, Nis. Oh ya? Longsor. Itu yang negeri Sawan di Lebak itu longsor. Longsor karena akses belum ready, infrastruktur belum ready, orang udah banyak bener. Longsor. Jalannya apa? Tanah kan? Belum ada aspal dong. Kayaknya waktu itu masih maksudnya masih tanah.
blok, pas hujan bener-bener blok kan. Nah itu longsor. Akhirnya emang harus didukung gitu, didukung dari infrastruktur, terus pembangunan gitu, karena pariwisata butuh modal ya, butuh modal, tapi dengan mudah kita mendapatkan banyak setelah bermodal. Balik modalnya cepat lah gitu lah, BEP-nya lah, BEP-nya cepat sebenarnya. Kalau bagi pengusahanya, kalau bagi pekerjanya juga, gue tanya, lu kan kerja di hotel, berarti lu kan masuk industri pariwisata. Lu kerja juga, gue rasa kerja semua capek ya. Capek. Tapi dibanding pekerjaan lain, lu masih enak. AC. Iya dong. AC, lu kerja di AC. Terus lu kerjanya nggak berat-berat amat guys gitu. Gila. Iya kan? Bilang gua kerja di hotel masih dibilang enak. Sekarang kalau gua ibaratnya ngelihat dia ya kan, ya enak kan jalan-jalan, jalan-jalan coy, jalan-jalan dapat duit. Ya rumput orang. Ya makan. Rumput orang hijau. Tapi ini artinya lu bekerja nggak seberat orang lain, tapi pendapatannya bisa seperti orang lain, gitu. Ini emang industri bagus, nggak usah dikeruk tuh. Lu mau kayak apa gitu kan? Dari Sabang sampai Merauke, ternyata pas gua kuliah lagi nih, gua lihat slide atau kayak dosen gua, bener-bener bahkan gue yang suka jalan-jalan aja nggak tahu tuh di mana tempat padahal Indonesia. Berarti kan, nah itu belajar lah, fungsinya belajar tuh, terus upgrade terus gitu. Itu ya, tapi kan aksesnya bos, aksesnya harus didukung. Jadi intinya gue berharap maju bener-bener maju dalam segala hal, sehingga Indonesia nggak perlu main gali-galian lagi, nggak usah digali emasnya, batu alamnya, waduh cincin segala macam. Ya kan? Ya kan, maksudnya nggak usah di batu alamnya, nggak usah gali lagi apa batu bara, nggak usah. Udah pariwisata aja. Yang bener lu. Itu jadi butuh proses panjang lah buat bisa apa ya, membentuk pariwisata Indonesia yang benar-benar leading sector itu yang paling atas gitu. Harapannya yang paling atas. Leading sector kan ada, anggaplah 5 lah gitu. Jadi harapannya pariwisata itu nomor 1, penyumbang devisa negara yang paling tinggi gitu. Tapi gue juga penasaran karena gue apa ya, maksudnya jarang banget kalau untuk kayak misalnya tur-tur gitu pariwisata, karena emang gue di rumah mulu coy. Enggak, dia demennya naik motor, jadinya maksudnya tur pakai bis gitu. Iya, udah jalan-jalan itu jarang banget. Emang ya gak pernah sih. Maksudnya tempat, maksudnya gue mau naik tempat yang menurut lu belum, misalnya masih banyak dan belum dijamah, belum terlalu banyak orang yang sana, itu di mana bang? Kalau untuk di Indonesia? Di Indonesia banyak, Lis. Banyakan yang belum dijamah daripada yang sudah dijamah. Oh, Indonesia mah. Bayangin Sabang sampai Merauke. Iya. Itu Sabang sampai Merauke tuh, kalau di Eropa jadi 33 negara. Sabang sampai Merauke Indonesia itu. Kan begitu ya pulaunya. Sabang dan Merauke. 33 negara Eropa. Banyakan yang belum dijamah daripada yang dijamah. Tapi yang sudah dijamah tetap punya keunggulan. Contohnya gini, Bromo itu spot landscape sunrise terbaik di Indonesia. Dengar gitu. Bromo itu landscape sunrise terbaik dan landscape pegunungan lah. Tapi kalau untuk lautnya, kalau nggak salah Raja Ampat, landscape terbaik gitu. Tapi kan sudah bisa dijamah. Yang belum bisa dijamah, Masya Allah, lebih banyak. Ternyata dari Raja Ampat nih, yang kita lihat tuh pulau-pulau kecil tuh, itu kalau perjalanan naik kapal 4 jam lagi, ada pulau lagi. Waduh, 4 jam aja, denger 4 jam naik kapal udah puyeng kan. Saking banyak. Tapi saking banyak ya. Udah malam, Lis. Oke. Udah malam. Kita lanjut lagi besok ya, dia pengen bikin video ya, pengen bikin video lagi loh ya. Masih ada 2 poin lagi. Itu nanti ya. Itu ntar kita bahas. Intinya malam ini sedikit cerita flashback tentang Bang Gozi awal pertamanya siap membuka usaha ya kan, dari
nol dan kenapa bisa terjun ke pariwisata tadi, ya Iya. kan? Oke, Bang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Udah dukung channel gua Oh, buat oke. video gini. Gua nggak nyangka loh kalau lu yang ngajakin bikin video, gua nggak nyangka. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Ya. buat siapapun. Oke, kalau Oke. gitu jangan lupa teman-teman yang nonton Iya sih. like, komennya pakai pulpen, komen, subscribe. Di layar. Di layar, Pakai iya. pulpen ya. Ledes. Kita ucapin terima Oke, kasih. makasih banyak. Terima kasih Oke. banyak.